sebagai mitra kita juga kan Karang Taruna. Di Karang Taruna ini bakalan sangat terpakai sekali Google Form, Google Sheet, sama Google Drive-nya buat seperti keperluan lomba dan sebagainya dan kegiatan yang lainnya. Jadi di sini langsung mulai aja. Apa sih itu Google Workspace gitu? Google Workspace itu adalah rangkaian alat dan layanan dari Google yang dibuat khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar secara online. Saja melalui Google Workspace, guru dan siswa dapat berkolaborasi, berbagi materi, serta berkomunikasi dengan mudah kapan saja dan mana saja. Itu untuk di dunia pendidikan ya, mungkin di dunia Karang Taruna tuh bisa meningkatkan efisiensi mungkin ya. Bisa berbagi dokumen atau laporan itu via online ya, ada bersurat lagi, jadi kayak bisa efisien lah. Kalau berkolaborasi juga lebih baik, jadi antara pengurus Karang Taruna bisa ikut andil gitu dalam workspace ini. Terus aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna bekerja sama, berekreasi, dan berkomunikasi secara lebih efisien dalam konteks pendidikan. Google Workspace menawarkan berbagai alat yang dapat digunakan oleh guru, siswa, dan staf sekolah untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Itu buat di dunia pendidikan. Ini pertama ada Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan file berbasis cloud yang disediakan oleh Google. Jadi kita nyimpannya tuh bukan di memori kita sendiri, jadi di Google nyimpannya. Jadi Google Drive itu kayak arsip digital gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita nyimpan di memori sendiri kan susah ya aksesnya ya kalau rame-rame gitu, harus di tempat yang sama. Kalau misalkan Google Drive bisa dari mana aja bisa aksesnya gitu, siapapun yang mau akses, jadi simple. Juga ada fitur dari Google Drive. Pertama itu ada penyimpanan cloud. Semua file yang disimpan di Google Drive akan tersimpan di server Google, hingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan data karena kerusakan perangkat. Jadi kalau misalkan nyimpannya di laptopnya rusak, bisa diakses di HP dari mana aja. Juga yang akses bukan cuma yang punya drive-nya, orang lain juga bisa akses. Terus ada akses di mana saja. Pengguna bisa mengakses file-file Anda dari komputer, laptop, smartphone, atau tablet asalkan terhubung internet. Ketiga ada berbagi file. Dengan mudah berbagi file dengan orang lain, baik teman, keluarga, atau rekan kerja. Pengguna bisa mengatur tingkat akses, apakah hanya untuk melihat, mengomentari, atau mengedit. Terus ada kolaborasi, bekerja sama dengan orang lain dalam satu file secara bersamaan. Fitur ini sangat berguna untuk proyek kelompok atau tugas sekolah. Terus ada cari file, bisa menemukan file yang pengguna cari dengan sangat mudah berkat fitur pencarian yang canggih. Terus ada integrasi dengan aplikasi Google lainnya. Google Drive terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Google Docs, Sheets, Slides, sehingga pengguna bisa dengan mudah beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Ini ada contoh penggunaan Google Drive. Oke, jadi di sini untuk contoh penggunaan Drive kita ambil kayak studi kasus. Kita tadi 17-an nih. 17-an misalkan kita bikin folder baru. Ini khusus yang untuk event 17 ini ya. 17. Jadi di dalam folder ini bisa ditambahin kayak ini ada Google Docs, Google Sheet, Google Forms yang bakal kita bahas hari ini. Untuk Google Drive mungkin abang-abang di sini lebih seringnya gunain buat nge-share dokumentasi, nge-share foto ya. Iya benar. Nah, mungkin dari ini kita bisa tambahin folder kayak apa dokumentasi. Nah, di sini bisa kita upload, bisa langsung kayak nggak usah copy paste dulu, jadi bisa langsung drag and drop kayak tarik nempel. Jadi jelasnya kita banyak format dari Microsoft Word, ODT, RTF, PDF, TXT. Nah itu biasanya yang 5 ini biasanya. Misalkan dari Google Docs mau ke Microsoft Word bisa lanjut lagi. Dalam formulir seperti quiz, survei, pendaftaran acara, dan lainnya. Ini mirip dengan membuat desainer digital, bisa diakses oleh siapa saja yang memiliki tautannya.
Jadi kalau misalkan mau ngedata orang yang buat lomba gitu, jadi nggak usah rumah satu-satu, bisa langsung nebarin aja di via WA bisa atau via email bisa. Jadi nggak usah ribet. Ya. Terus ada fungsi Google Form. Google Form memiliki beragam aplikasi dalam pendidikan dan perubahan. Berikut adalah beberapa aplikasi. Pertama dari pendidikan, bidang pendidikan itu guru dapat membuat kuis online, mengatur tugas atau mengumpul masukan dari siswa. Dua, ada bisnis. Perusahaan dapat memanfaatkan untuk survei kepuasan pelanggan, riset pasar atau mengumpulkan daftar acara. Terus yang ketiga ada kebutuhan pribadi, bisa menggunakannya untuk membuat daftar tamu undangan, mengumpulkan ide acara keluarga, atau bahkan menyusun daftar belanja. Keempat, ada organisasi. Organisasi non-profit dapat memakainya untuk mengumpulkan donasi atau menghimpun data untuk tujuan penelitian. Terus ada ini keunggulan Google Form ya dari yang lain. Google Form itu kemudahan penggunaannya tinggi, jadi siapapun bisa belajar dengan mudah dari sini. Biayanya gratis, jadi nggak usah bayar. Aksesibilitas tinggi, jadi gampang diaksesnya. Terus ada otomatisasi yang tinggi, fleksibilitas tinggi, jadi bisa diakses di mana aja, jadi fleksibel banget. Terus efisiensi tinggi, ya jadi efisien waktu, efisien biaya segala macam kalau di Google Form. Terus kolaborasinya juga tinggi. Kalau misalkan pakai kuesioner kertas itu penggunaannya ya rendah, biayanya juga rendah, ada biaya dia, aksesibilitas rendah. Soalnya nggak bisa diakses via online itu, harus orang harus megang kertasnya gitu kalau emang mau akses. Otomatisnya rendah, fleksibelnya juga rendah, dibilang tadi apa kertasnya. Efisiensi rendah, kolaborasi juga rendah. Kalau survei online berbayar itu sama Google Form ya semuanya tinggi, tapi mereka juga ada biayanya juga tinggi gitu. Jadi daripada survei online berbayar, Abang sendiri tahu Excel nggak? ya. Microsoft Excel. Nah kalau Microsoft Excel tuh nggak jauh beda sama spreadsheet ini, cuma bedanya tuh dia kalau spreadsheet ini online. Jadi dia tuh pakai link gitu, nanti bisa dibuka bareng-bareng atau bisa dibuka di mana aja, nggak mesti di satu laptop. Kalau Excel kan kita harus mindahin file dulu. Kalau ini enggak, kita tinggal mindahin link aja. Rumusnya sih sejauh ini masih sama ya sama Excel ya, ada summarize gitu kan untuk nilai dalam rentang tertentu kayak sama dengan sum B2 buka kurung B2 B11 gitu. Jadi kayak nambahin terus average nilai rata-rata. Ini sambil kita praktekin aja berarti ya. Ya keluar ya? Ya. Jadi di sini saya kan ada laporan keuangan ya. Ini kita mau ini kan ada di tabel E6 dan 7 itu ada laporan uang masuk. Coba kita hitung di sini. Jadi ini kan di sini ada, kita bikin di tab baru itu ada, kita mau bikin total nih. Total uang masuk nih dari yang tab pertama sama kedua ini berapa ya kira-kira ya? Jadi kita totalin, totalnya itu adalah 105.000. Itu untuk kalau misalkan fitur summarize Keseluruhan bang. keseluruhan ya. Tuh kayak gitu. Terus lanjut ada fiturnya lagi, ada fitur average. Itu menghitung rata-rata nilai dalam saya. Ini rata-rata uangnya ini dari yang 35.000 sampai 175.000 rata-ratanya. Ini dipotong berapa? Dipotong uang buat pendaftaran lomba. Nah, jadi di sini langsung aja dibuka website-nya. Atau misalkan di Google Chrome di HP abang-abang nih buka Google Form gitu. Ini kita bikin bareng-bareng nih ya.
kan berarti multiple choice nih. Tapi kalau misalkan 17-an itu kan satu anak bisa lomba kan. Iya. Nah, berarti kita bikinnya ini cekpot. Bisa dipilih banyak. Pilih banyak, satu orang pilih banyak. Makan kayak gini dah pokoknya. Habis itu kita RT. Nanti kan? Itu di mana dulu? Itu ada pesan di Itu masuk ke itunya tuh kayak gede. itu lebih mudah sih emang. Ngerti nggak? Gaulok. Ngerti? Alhamdulillah. Kemarin soalnya kita ngisi gini mulu bosan ya Pak itu ya? Bayar ya? Kan ngisi ini mulu kemarin. Survei. Itu perusahaan Dikit, banyak. Pak, itu mah masih belum. Perusahaan. Dikit gimana aja. Aneh kalau ngisi 200 soal gitu. Itu masuk polisi. Cuma kalau kayak survei buat ini guru itu 200 soal. Iya. Itu survei kebijakan misalnya RW. Kita baca. Ya bisa kalau kita baca. Jadi nggak repot-repot lah gitu, nebar kuesioner atau apa gitu. Itu Jadi di- nebar linknya aja. Kirim ke grup RW. Tuh Iya. di situ. Itu linknya bisa bang dibikin barcode, tertempel di tiang-tiang. Bisa. Tapi ada grup RW sih. Dan canggih. Nah. Survei apa? Saya yang ketinggalan zaman. Bagaimana balai warga akan dibangun pada tanggal, bagaimana pendapatnya gitu. Nah, esainya ada ya kayaknya ya? Ada. Kita nggak milih gitu maksudnya ngisi. Kritik dan saran ada nggak sih? Bisa nanti kita tambahin. Oh iya. Tambahin sendiri misalkan mau macam pertanyaannya nih. Lo pakai apa? Google Form. Ini lagu dulu kok. Ntar kayak mau semacam pilihan ganda, Iya. apa tulis tangan, Iya. file upload itu kan ada pilihannya tadi macam-macam tuh. Jadi nggak usah rapat RT ngumpul-ngumpul rame-rame nggak usah. Jadi langsung sebarin aja. Itu kan kalau keluarga satu-satu Pak RW. Itu kan di rumah banyak tuh ya. Ke mana? Berapa persen yang respon? RT gue yang bisa berapa ya? 1, 2. Itu rapat RW ngijum lah. Kagak kayak pembangunan dapat dana jalan. Kira-kira jalan mana yang mau diperbaiki? Tadi gue udah bisa. Buyung. Iya. Ini langsung bisa nih dibuka di Google Sheets nih. Nah, langsung keluar total hasilnya. Kita tunda dulu guys. Nah, langsung keluar tuh hasil-hasilnya. Terima kasih atas kedatangan mahasiswa Undira yang telah memberikan informasi tentang Google Form yang sangat membantu untuk minat dan bakat anggota Karang Taruna yang sangat baik. Jadi kita dapat mengetahui apa minat bakat dan dari Karang Taruna itu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk mahasiswa dari Undira. Dari di zaman modern seperti sekarang ya, maksudnya Google Sheet. kadang kita tidak memperhatikan bahwa sekarang sangat mudah ya. Apalagi di sini tadi dibahas tentang Google Sheet ya, itu bisa kita akses dimanapun dan yang pastinya gratis ya untuk mempermudah dalam kegiatan organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Universitas Undira yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi pada siang hari ini mengenai Google Drive. Sangat bermanfaat untuk menyimpan data-data terutama di organisasi Karang Taruna agar lebih aman disimpannya. Mungkin itu saja, sukses selalu untuk mahasiswa dari Undira. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir pada hari ini. Semoga ilmu dari kita bisa bermanfaat buat kedepannya, biar bisa menjadi perubahan di RW 07 ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.